Oke, halo kawan-kawan. Jadi saya sudah berada di salah satu toko atau salah satu tenan di tempat perusahaan saya. Saya akan menjelaskan sedikit atau memberitahukan bagaimana kinerja engineering bagian servis FCU atau servis AC. Nah, sekarang saya sudah berada di salah satu tenannya di dalam ruangan tersebut. Langkah yang pertama yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah menjaga keselamatan. Kebetulan FCU ini berhubungan dengan arus listrik. Jadi FCU tentu harus dimatikan dulu power atau arus listriknya. FCU mempunyai namanya termostat, atau secara awamnya itu adalah remote untuk mematikan dan menghidupkan atau mengkontrol FCU tersebut. Di belakang saya ini adalah salah satu tombol termostat, tombol FCU. Jadi kita harus matikan terlebih dahulu. Oke, kalau dia sudah mati dia akan gelap. Nah, selain tombol daripada tombol termostat, yang dimatikan adalah tombol panel. Jadi tombol panel juga harus dimatikan. Oke, baik kawan-kawan. Jadi ini panel FCU. Bisa kawan-kawan perhatikan di atas. Ada tulisan atau labelingnya bahwa ini adalah panel untuk mengantarkan arus ke termostat atau mesin FCU tersebut. Jadi dia masih dalam kondisi hidup, bisa kawan-kawan perhatikan. Jikalau dia hijau, ada keterangannya dia masih hidup. Lalu kita harus matikan dengan memencet tombol off. Jikalau dia sudah berwarna, dia akan berwarna merah. Ini mengartikan bahwa dia telah mati arusnya. Jadi kita harus perhatikan terlebih dahulu panelnya agar kita tetap safety dan aman. Kita perhatikan panel labelingnya agar tidak salah mematikan dengan panel yang lainnya. Namun jika kawan-kawan masih ragu, sudah memencet tombolnya, sudah mati, sudah ada keterangan dan lampunya berwarna merah, kawan-kawan pun yang lebih paham bisa mematikannya langsung dari dalam panel tersebut. Oke, saya hanya menjelaskan secara sepintas saja, jadi saya hanya menjelaskan tidak terlalu detail sampai ke dalam. Jadi sini sudah mati, kita lanjut ke tahap berikutnya. Baik kawan-kawan, jadi saya telah menyiapkan alat-alat yang diperlukan untuk menservis FCU bersama dengan teman saya yang namanya Dori. Oke, yang kita butuhkan diantaranya yang pertama tentu adalah tangga. Kebetulan ini disebut dengan tangga pesawat karena dia bisa dinaikkan dan diturunkan. Kemudian kita mempunyai beberapa alat-alat yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah wadah atau ember yang telah dipenuhi dengan air secukupnya. Kemudian dia ini disebut dengan duct tape, aluminium foil pun bisa kawan pakai. Ini sejenis hampir sama dengan lakban. Namun ini dikhususkan untuk digunakan pada ducting atau diperlukan dalam menservis FCU. Kemudian kita memerlukan yang namanya mazon di tempat kerja saya, tapi ini bisa disebut juga dengan kain lap secara gampangnya. Lalu yang diperlukan adalah kabel round atau colokan panjang digunakan untuk mengantarkan arus agar lebih dekat. Kemudian yang diperlukan adalah mesin kompresor. Ya, ini hampir sama kawan-kawan saksikan seperti mesin door smear pada umumnya, namun ini menggunakan listrik. Jenis dan tipenya mungkin bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ini adalah mesin yang digunakan di perusahaan kami. Di setiap perusahaan mungkin bisa berbeda alat yang dipergunakan dan begitu juga dengan mereknya. Yang penting konsepnya, kinerjanya sama, yaitu menghisap dan kemudian menyemburkan air. Baik. Kemudian selang, ini selang sudah satu paket dengan mesin, bisa panjangnya bisa beragam sesuai dengan kebutuhan. Oke, baiklah. Ini alat-alat yang diperlukan untuk pengerjaan mesin FCU. Oke, baiklah kawan-kawan, jadi mungkin cukup jelas alat-alat apa yang kami perlukan dalam menservis AC atau FCU di tempat kami bekerja. Nah, sekarang kita langsung saja memperagakan bagaimana cara menservis FCU tersebut. Baik, kita akan menggesernya terlebih dahulu ke posisi yang paling nyaman untuk kita lakukan pengerjaan FCU, atau bisa juga ke tempat posisi paling pas
untuk membersihkan FCU tersebut. Oke, alat-alatnya mungkin bisa kita keluarkan satu persatu. Mungkin kita bisa pindahkan, kita ambil arus listrik untuk mendekatkannya. Kita colokkan. Kita sudah bisa colokkan mesin kompresornya. Pastikan dia hidup, kawan-kawan. Selang penghisap airnya kita masukkan. Lalu kita mulai mengulur selang tersebut agar bisa dipergunakan. Jadi selang yang kami gunakan ini mungkin cukup panjang, kawan-kawan, sehingga dia dengan lebih fleksibel. Hampir berjarak sekitar 10-15 meter. Selang ini bisa dipergunakan. Oke. Untuk alat telah dipersiapkan dengan baik. Kita tinggal mengeksekusi tangga dan juga lokasi FCU tersebut. Oke, sekarang kawan-kawan kita mengeksekusi tangganya. Kita menggeser ke arah posisi yang tepat untuk menservis FCU. Jadi teman saya Dori dalam membersihkan atau menservis FCU. FCU-nya tentu terletak di atas plafon, hampir seluruhnya ini terletak di atas plafon. Jadi kita harus membuka plafonnya terlebih dahulu. Baik kawan-kawan, kawan saya Dori. Jadi letak FCU kita ini ada di atas plafon daerah sini. Oke. Mungkin agak gelap ya kawan-kawan. Kita bisa naik ke atas untuk menyaksikannya bersama. Ya, tahu. Jadi jikalau gelap kawan-kawan, kondisi yang akan kita servis, kita bisa menggunakan lampu ataupun handphone atau senter sesuai dengan kebutuhan kita. Kebetulan kami juga membawa lampu, senter dan juga handphone untuk menambah pencahayaan di atas plafon. Baik. Oke kawan-kawan, bisa kawan-kawan saksikan. Jadi mesin FCU itu hampir seperti ini seluruhnya. Jadi evaporatornya ada di dalam. Filter yang akan kita bersihkan untuk penyaring debu-debu dan juga talang. Jadi selain talang ini juga kita bersihkan evaporatornya. Karena berhubung ini jenis ductingnya susah dibuka, ini jenisnya harus membuka blower agar bisa membersihkan bagian evaporator bagian dalam. Teman saya Dori akan memperagakan bagaimana menservis FCU dengan membuka blower tanpa merusak ducting. Pertama-tama filter harus dibuka. Filter ini berfungsi untuk membersihkan, maksud saya adalah untuk menyaring debu atau kotoran yang dihisap sehingga tidak langsung masuk ke dalam mesin FCU. Oke, mungkin kawan-kawan bisa saksikan
bahwa menservis FCU tidak selalu segampang yang kawan-kawan bayangkan. Karena selain bertaruh nyawa, karena kita di atas plafon, kita juga bertaruh nyawa akan sengatan-sengatan listrik jikalau kurang safety. Ini kerjaannya terlihat sangat gampang, namun jikalau tidak pakai ketelitian dan kesabaran, tentu akan sangatlah susah. Yang dikerjakan kawan saya Dori ini adalah membuka bagian mur-mur agar dapat melepas satu persatu sehingga dapat menyentuh evaporator. Jadi ini adalah salah satu cara untuk membersihkan evaporator atau servis FCU. Biasanya kami servis itu di bagian daerah ductingnya dikoyak, kemudian dari situ masuk selang dan airnya disemprotkan. Namun karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ductingnya bagian tubuh daripada mesin FCU ini memakai bahan nikel sehingga tidak gampang untuk dirobek. Jadi kita harus memakai alternatif menservis FCU lewat blower, membuka blower. Jadi kedua mesin ini yang bisa kawan perhatikan ini disebut dengan blower. Untuk lengkapnya mungkin kawan-kawan bisa komen ataupun bisa bertanya ke WhatsApp yang telah kami notifikasi apa itu blower dan sejenis lainnya yang mungkin kawan-kawan kurang paham. Karena kami di sini memberitahukan sepintas saja, secara gampangnya saja apa kinerja engineering dalam menservis FCU. Jadi yang perlu kawan-kawan perhatikan adalah bagaimana membuka mur, memastikan mur-mur mana saja, dan tetaplah safety dan waspada dalam setiap pekerjaan. Jadi saya juga kembali menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian, pengerjaan servis FCU itu biasa dilakukan secara rutin. Alangkah lebih baik jikalau bisa dilakukan secara rutin, ya mungkin sekali sebulan. Namun jikalau tidak bisa, atau mungkin karena ada halangan ataupun karena ada masalah, mungkin dapat diundur menjadi 1 kali 2 bulan. Oke, baik. Blower sudah dibuka. Oke kawan-kawan, jadi blowernya sudah terbuka sehingga kami mempunyai akses masuk untuk membersihkan atau menservis FCU, terutama di bagian evaporator. Bisa kawan-kawan perhatikan evaporatornya. Jikalau dilihat secara sepintas mungkin agak bersih, namun jikalau dipegang, ini dapat kawan lihat dia mempunyai debu dan kotoran yang mungkin cukup banyak ya. Jadi kami akan membersihkannya dengan cara menyemprotkan selang ke evaporator. Kawan saya Dori akan memperagakan bagaimana cara menservis FCU atau membersihkan evaporator tersebut.
Oke kawan-kawan, setelah kawan saya Dori telah mempraktekkan bagaimana cara membersihkan evaporator dari akses masuk yaitu blower. Karena yang saya bilang tadi bahwa akses masuk ke bagian untuk membersihkan evaporator tidak bisa dari belakang karena tidak bisa mensobek bagian ductingnya. Ini harus dibersihkan lewat bagian depan dengan membuka blower tersebut. Evaporator telah bersih, selanjutnya yang kita bersihkan adalah talang. Jadi talang ini berfungsi untuk menampung air-air kotor. Air-air kotor ini bersumber dari tadi seperti tadi, yaitu sewaktu kita mencuci evaporatornya dia mempunyai air, airnya akan mengalir ke bagian sini sehingga kotoran-kotornya akan menempel di sini, dan kita harus juga membersihkan sehingga tidak berlumut dan berlendir sehingga dia keluar melalui pipa bagian ini. Selain dari air pembersihan tadi, airnya juga bersumber selanjutnya itu dari akses masuk dari sumber chiller. Nah, chiller itu apa nanti saya akan menjelaskannya di konten saya berikutnya. Yang penting air dari chiller masuk yang kotornya akan tertampung di talang ini, dan juga air sisa pembersihan evaporator akan tertampung di talang ini sehingga dapat mengakibatkan lendir-lendir atau kotoran. Jikalau tidak bersihkan, ini dapat menyebabkan kebocoran atau air menetes karena tidak lagi keluar terbuang. Kawan saya nanti akan mempraktekkan bagaimana cara membersihkan talang tersebut. Sebelum talang ini kita bersihkan, kita perhatikan dulu bagaimana kawan saya akan mulai menutup bagian-bagian blower tadi yang telah dibuka. Perlu kawan-kawan ingat bahwa ini adalah mesin. Jadi penutupan mesin yang telah kita buka itu haruslah hati-hati dan tidak boleh ada yang tertinggal. Karena mesin ini tentu bergoyang. Jadi kalau ada baut yang berkurang ataupun baut yang tidak kencang kita kunci, ini bisa mengakibatkan mesinnya tidak stabil, akan berisik. Dan juga jikalau terlalu lama dibiarkan, ini bisa mengakibatkan yang dinamakan dengan baling atau tidak seimbang lagi mesinnya. Nggak balance. Ya, kalau kata bahasa Inggrisnya tidak balance. Kalau bahasa Bataknya dang tohok. Baiklah, sambil menunggu kawan kita Dori untuk mengencangkan baut-baut, memasangkan baut-baut tersebut, kawan-kawan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya, subscribe juga, ajak kawan-kawannya agar melihat bagaimana kinerja engineering sepintas dalam membersihkan mesin FCU, sehingga kami dapat lebih bersemangat lagi untuk memberitahukan kawan-kawan melalui video apa saja selain menservis FCU yang akan kami buat kontennya. Jangan lupa like, komen di. Jangan lupa like dan komen di mana saja. Ya, untuk nomor WA dan juga Instagram serta sosmed dari kawan saya M Dori akan saya lampirkan nanti di bawah video tersebut. Sebenarnya ini masih banyak bagian-bagian yang harus kami bersihkan. Namun jikalau kami memperagakannya secara detail, secara semua, mungkin waktu kami juga tidak cukup. Karena kami juga mempunyai bagian-bagian yang harus dibersihkan secara sepintas, secara detail, kerjaan rutin. Nah, yang saya informasikan kepada kawan-kawan ini adalah pembersihan FCU secara sepintas. Kenapa ini harus diservis secara rutin dan tidak boleh terlambat? Karena jikalau kawan-kawan lupa untuk melakukan rutinitas membersihkan secara rutin, ini bisa mengakibatkan ruangan menjadi panas karena kurangnya siklus udara yang terhambat oleh bagian-bagian yang terkena debu ataupun terkena kotoran yang menggumpal. Baik, sambil menunggu pekerjaan daripada kawan kita M Dori, kita bisa melihat bagian lain yang nanti akan kita bersihkan, yaitu filter.
Filter, mungkin kawan-kawan bisa berpikir ini bisa dibersihkan atau tidak. Ini bisa dibersihkan, namun tergantung. Bisa kawan-kawan perhatikan, ini filter atau penyaring daripada debu dan kotoran masih bersih, terlihat bersih karena cahayanya masih tembus, pandangan kita masih tembus ke sana. Kawan-kawan bisa memikirkan untuk membersihkannya, mencucinya dengan air ataupun tidak, atau cukup saja dengan mengelap saja sehingga debu-debunya dapat berjatuhan. Ya, menurut saya jikalau filternya seperti ini masih bersih, tidak perlu untuk capek-capek membersihkannya dengan air, karena ini sudah cukup aman jikalau dipakai kembali. Namun jikalau kawan-kawan masih penasaran bagaimana cara membersihkannya, mungkin kawan-kawan bisa melihat di konten YouTube saya yang lain, karena kita akan terus membuat video cara pengerjaan FCU bagian-bagian yang mana yang belum kami videokan. Oke, jadi filter ini tidak perlu dicuci menurut saya. Namun jika kawan-kawan merasa ini perlu dicuci dengan air, silahkan dicuci karena ini tidak ada menimbulkan efek samping. Tapi perlu kawan-kawan pastikan bahwa filter dipasang kembali setelah dicuci itu harus kering. Karena jikalau dia basah, ini akan lebih mudah menimbulkan kotoran, lendir ataupun debu, sehingga dia jadi cepat kotor. Namun jikalau kering kita pasang, tentu dia akan lebih gampang dibersihkan. Baik, kawan saya Dori akan memasang filternya kembali karena blowernya sudah terpasang dengan kuat. Pemasangan filter cukup gampang kawan-kawan, tinggal merekatkan saja lalu memasangnya kembali. Fungsi filter tadi seperti yang saya bilang, bahwa ini adalah untuk menghalangi agar debu dan kotoran tidak langsung masuk ke bagian blower. Jikalau langsung masuk debu dan kotoran, itu dapat mengakibatkan gumpalan begitu banyak di bagian blower sehingga siklus udara tadi tidak berjalan dengan normal dan dapat mengakibatkan panas atau suhu ruangan tidak lagi baik. Oke, blower sudah terpasang dengan baik, filter telah terpasang dengan baik. Yang terakhir kita kerjakan adalah pencucian talang. Pencucian talang akan teman saya Dori kembali mempraktikkan kepada kita. Oke, baik kawan-kawan. Jadi setelah kita membersihkan FCU sesuai dengan job desk kita hari ini yang diberikan oleh Supervisor Engineering, langkah terakhir yang kita lakukan adalah merapikan alat-alat yang kita gunakan agar kita bisa kembali ke office staff engineering. Alat-alat yang kita pakai yaitu selang, lalu lampu, obeng, diusahakan kepada kawan-kawan yang selalu melakukan pekerjaan servis di atas plafon agar tetap memperhatikan semua kondisinya dalam keadaan baik kita tinggalkan sebelum kita hidupkan mesinnya. Dan jangan lupa selalu memastikan semua barang-barang tidak ada lagi yang tertinggal di atas, karena sebagai engineering harus tetap ingat untuk membawa alat-alatnya. Baiklah, kita turun untuk mulai merapikan alat-alat yang kita pergunakan.
Oke, baik kawan, kembali lagi setelah kita melakukan perapian alat-alat servis FCU kita. Kita kembali merapikan tempat kita agar tidak meninggalkan jejak, supaya kita dinilai layak sebagai engineering. Kita harus tutup dulu plafonnya agar kembali seperti semula, sambil menunggu proses pemasangan plafonnya. Setelah kita selesai menservis bagian-bagian yang diperlukan sesuai job desk di mesin FCU nya, sekarang kita tinggal melakukan penghidupan untuk memastikan bahwa FCU nya telah kembali dapat bernyala dengan baik. Oke, dan ini dia kawan-kawan panel daripada mesin FCU kita. Ini adalah power supply utama untuk menghidupkan atau memberikan arus listrik ke mesin FCU. Jadi dia masih dalam kondisi mati. Kita harus hidupkan dengan menekan tombol hijau. Sudah hidup lampunya, maka kita tinggal beralih ke termostat, atau yang bisa disebut dengan remote daripada mesin FCU tersebut. Ini termostat yang tadi kita servis, mesinnya sudah kita bersihkan, jadi kita bisa menghidupkannya. Oke. Settingannya sudah sesuai, sudah layak dengan info daripada job desk kita. Kita tinggal melakukan yang terakhir adalah pengisian checklist, bukti bahwa kita telah melakukan servisnya. Karena ini penting kita isi agar ada tanda bahwa kita telah melakukan pengerjaan. Karena setiap yang kita kerjakan kita harus tulis secara tulisan agar ada bukti kepada kita. Baik, penulisan ini akan dilakukan bersama dengan tenan atau pemilik toko yang akan ditandatangani, dan nanti akan ditempel kembali ke bagian termostat ini agar ini dapat dilakukan pengecekan secara rutin. Oke, baiklah kawan-kawan. Setelah kita melakukan semua hal-hal tadi, kita bisa kembali ke ruangan office tempat bekerja sebagai engineering, dan tetap saksikan kami di channel Amos Lee bersama dengan saya Amos dan juga kawan saya Dori. Terima kasih.